Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di One Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Alien Earth Season 1 episode 1 tahun 2025. Di mana di episode yang pertama ini kita akan diperlihatkan asal-muasal makhluk alien menginvasi bumi. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian sudah muak dengan perkataan buaya betina yang mengatakan Neng mah bakalan setia tapi kenyataannya waduk, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diberitahukan di mana di masa depan lomba menuju keabadian akan datang dalam 3 bentuk. Yang pertama manusia dengan cybernetika yang disebut cyborg. Setelah itu makhluk dengan kecerdasan buatan yang disebut scientist. Dan yang terakhir makhluk sintetis yang diberi kesadaran manusia yang disebut hibrida. Dan dari ketiga teknologi itu mana yang paling canggih, maka itulah yang akan menguasai alam semesta. Kemudian kita diperlihatkan ke sebuah kapal antariksa milik perusahaan teknologi Wayland Yutani di tahun 2120, di mana pada saat itu mereka sedang melakukan perjalanan menuju bumi. Hingga di tengah perjalanan, para astronot pun menceritakan tentang salah satu perusahaan yang menguasai bumi bernama Scientist AI, di mana perusahaan itu dipimpin oleh miliarder muda bernama Boy Kaliper, dan karena kejeniusannya, si Boy mampu menciptakan makhluk dengan kecerdasan buatan bernama Scientist. Di tengah obrolan, Kapten astronot pun memberitahukan jika alat komunikasi di pesawat ini mengalami kerusakan. Dia pun menyuruh manusia cyborg bernama Marrow untuk pergi mengeceknya. Namun si Marrow menolaknya karena dia ditugaskan oleh perusahaan hanya untuk menjaga para astronot. Setelah mengatakan itu, dia dan sebagian para astronot bergegas untuk melanjutkan lagi beristirahat dan meminta untuk dibangunkan jika sudah mendekati bumi. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke salah satu astronot keribo bernama Cucun yang sedang memberi makan makhluk luar angkasa yang mereka tangkap di tengah perjalanan. Dan ternyata sambil menuju bumi, mereka selalu menangkap makhluk-makhluk luar angkasa untuk dijadikan proyek penelitian mereka. Kemudian kita diperlihatkan ke sebuah pulau bernama Neverland, tempat perusahaan si Boy Kaliper berdiri, di mana pada saat itu mereka sedang melakukan eksperimen pertama ke seorang gadis yang mengidap penyakit kanker stadium 4. Di mana mereka berniat memindahkan kesadaran gadis itu ke salah satu makhluk hibrida ciptaan mereka yang mereka beri nama Wendy. Dan setelah melakukan eksperimen itu, tak cuma tubuh baru yang sehat yang dia dapatkan, kini dia juga mendapatkan kekuatan di atas rata-rata manusia. Kemudian salah satu makhluk saintis bernama Chris pun memberitahukan jika di tubuhnya sekarang dia akan hidup abadi tanpa harus takut menua. Karena pada intinya, sekarang dia bukan manusia lagi, melainkan sebuah makhluk hibrida. Dirasa eksperimennya berhasil, mereka pun berniat melanjutkan eksperimennya ke 4 bocil yang memiliki penyakit yang sama seperti tubuh si Wendy dulu. Melihat para bocil itu ketakutan, si Wendy pun memberitahukan jika di tubuh barunya nanti mereka akan hidup abadi tanpa harus merasakan sakit lagi. Dan setelah mendengar penjelasan dari si Wendy, para bocil yang sudah muak dengan penyakit yang mereka derita pun semakin semangat untuk ikut eksperimen itu.
Kemudian kita dialihkan lagi ke pesawat antariksanya Weyland Yutani yang kini mengalami kerusakan. Melihat hal itu, Shimaro pun mencoba untuk menghubungi tim pusat untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian ada seorang astronot cantik yang mirip dengan mantannya Aawandi datang dengan wajah yang ketakutan. Dia memohon ke Shimaro untuk membuka pintu. Namun entah apa yang dipikirkan Shimaro, bukannya membiarkan si Bondon itu masuk, melainkan dia malah mengelas pintunya seolah-olah tak memperdulikan astronot itu. Sungguh mubazir, si cantik pun harus modar mengenaskan setelah dikokop oleh sesosok makhluk aneh. Dan ternyata itu sesosok makhluk alien. Melihat alien yang mencoba maksa masuk, Shimaro pun bergegas bersembunyi ke dalam kapsul. Dan dikarenakan kerusakannya semakin parah, pesawat yang dia tumpangi pun sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan akan segera menabrak planet bumi. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria paramedis bernama Joe yang berada di kota Siam Baru, di mana si Joe ini adalah saudara kandungnya si Wendy dari masa lalu. Dan ternyata si Wendy yang selalu merindukan si Joe selalu memperhatikannya melalui monitor. Namun si Joe yang mengetahui jika adiknya mengidap penyakit kanker stadium 4 menganggapnya sudah modar. Di keesokan harinya saat si Joe ikut berlatih dengan tentara kota, tiba-tiba Eyes on the balls, drama. melihat kapal asing Mubui menabrak gedung, mereka pun bergegas melakukan penyelamatan warga kota. Dan ternyata kapal itu adalah kapal yang ditupangi oleh Shimaro. Sesampainya di sana, mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat karena siapa tahu ada orang yang masih hidup, dan tanpa mereka sadari jika di dalam pesawat itu banyak makhluk asing yang sangat mengerikan. Melihat kapal yang begitu besar, si Ucu pun menyarankan ke teman-temannya untuk berpencar agar lebih cepat melakukan pencarian. Kemudian kita diperlihatkan ke Shimaro yang ternyata berhasil selamat. Dan ternyata hanya Shimaro sajalah satu-satunya orang yang berhasil selamat atas insiden itu. Hingga tidak lama kemudian, dia yang melihat para tentara masuk ke pesawatnya pun terlihat panik dan bergegas melakukan sesuatu. Di sisi lain, si Wendy pun kaget setelah mengetahui jika ada pesawat asing yang jatuh di kotanya si Joe. Dia pun semakin khawatir setelah mengetahui jika si Joe ikut penyelamatan atas insiden itu. Kemudian si Wendy pun meminta ke si Boy untuk mengizinkan dia pergi ke kota itu untuk menyelamatkan warga kota. Mendengar hal itu, si Boy yang ingin tahu kemampuan dari ciptaannya pun langsung mengizinkannya. Namun dengan syarat, si Chris harus ikut agar bisa menjaga mereka. Sir, yes sir. Off you pop. Kemudian kita dialihkan ke para bocil yang kini nampak bahagia setelah berpindah ke tubuh barunya karena sekarang mereka tidak akan merasakan sakit lagi. Tidak lama kemudian si Wendy pun datang dan mengajak mereka untuk membantunya pergi menyelamatkan warga kota. Lalu kita dialihkan lagi ke dua tentara yang sedang mengecek bagian lorong dari pesawat itu. Hingga tidak lama kemudian mereka pun sok parah setelah sampai ke sebuah ruangan tempat di mana makhluk-makhluk asing dikurung.
Dan tanpa si kumis sadari ada makhluk melata aneh yang masuk ke dalam bajunya. Dirasa ruangan ini mengerikan, mereka pun berniat pergi dari tempat ini. Namun tidak lama kemudian si Morrow datang dan langsung menodong mereka. Melihat hal itu, mereka pun mencoba untuk menjelaskan jika kedatangan mereka ke tempat ini hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal ini. Namun si Morrow tak mendengarkan mereka hingga mereka pun langsung dibrogol oleh si Morrow di tempat ini. Selepas si Morrow pergi, si kumis pun sok parah setelah melihat hewan melata merayap ke tengkoraknya. Lalu tiba-tiba... Fuck! Can't get it off! Oi! 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 Fuck! Malang sekali si kumis pun harus modar mengenaskan setelah kena cupang oleh makhluk itu. Melihat hal itu, si Ucup yang ketakutan pun berniat untuk melepaskan diri. Namun tiba-tiba... Sungguh suwe, si Ucup pun harus menyusul si kumis ke alam baka. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Jo dan yang lainnya yang sedang mengecek ruangan astronot. No survivors. Dan betapa soknya mereka setelah melihat para astronot sudah modar mengenaskan dengan luka yang aneh. Melihat hal itu, si Jo pun memberitahukan jika para astronot ini sudah modar lebih dulu sebelum pesawat ini terjatuh. Hingga di tengah kengerian, mereka yang melihat jejak darah pun bergegas untuk mengikutinya. Kemudian kita dialihkan ke si Wendy dan yang lainnya yang sedang berada di tengah perjalanan. Melihat si Wendy yang khawatir, si Chris pun mengatakan jika kakaknya itu cepat atau lambat akan modar karena manusia sudah ditakdirkan modar, entah itu karena penyakit atau karena umur. Namun untuk kali ini si Wendy yakin jika kakaknya itu akan tetap hidup karena dialah yang akan menyelamatkannya. Kira-kira apakah penyelamatannya itu akan berhasil? Ya gak tahu karena episode 1 pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film kali ini. Maaf jika ada salah kata. Nantikan alur cerita kelanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.